Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Gimana juga kabar kuliah online-nya? Pasti udah mulai pada bosen ya? Nah, untuk ngisi waktu bosen kalian, bisa banget nih dengerin podcast dari Ekotika, yaitu podcast tentang berwirausaha. Cocok banget buat kalian yang sedang merintis atau memulai usaha baru, atau bahkan baru ada niatan untuk memulai usaha. Sebelum podcastnya dimulai, perkenalkan dulu, nama saya Setia Dinda dari Matematika 2018. Podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber yang luar biasa. Siapa ya kira-kira? Penasaran? Langsung aja yuk kenalan sama kakaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlinda Krisdianti. Saya dari Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah. Saya masih berkuliah di UNSUD, tepatnya jurusan Matematika, Fakultas MIPA. Hai Kak Merlinda. Nah teman-teman, jadi Kak Merlinda ini dari jurusan Matematika angkatan 2016. Nah dari yang aku tahu, Kak Merlinda ini udah punya usaha loh, dan pengikutnya juga udah lumayan banyak. Yuk langsung aja kita tanya-tanya ke Kak Merlinda seputar usaha yang ia rintis. Hai Kak, aku mau tanya nih, apa sih barang atau jasa yang kakak jual? Terus kenapa sih kakak milih barang atau jasa tersebut untuk kakak jual? Saat ini saya sedang menggeluti usaha jualan batik. Saya memiliki toko online 84 Batik, bisa dilihat di Instagram dan bisa di-follow juga IG-nya 84 Batik. Nah, 84 Batik ini melayani penjualan batik dari mulai model anak-anak sampai dengan dewasa. Kemudian kita juga menerima pembelian satuan maupun grosir. Kita juga sering menerima pesanan seragam dari banyak organisasi dan komunitas-komunitas. Kemudian sekarang kita juga sudah menerima pesanan jasa penjahitan pakaian. Saya memilih berjualan batik karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia, dan batik ini sekarang sudah modern, tidak lagi tradisional seperti anggapan orang-orang dahulu. Kemudian batik saat ini juga sudah bisa dikenakan oleh kalangan apapun, dari mulai anak-anak sampai dengan orang dewasa. Batik itu kan juga pakaian, yang mana pakaian itu tidak ada masa kadaluarsanya, jadi awet. Ketika tidak laku bisa kita pakai sendiri ataupun kita bisa keluarkan lagi untuk penjualan tahun berikutnya. Wah, bagus banget ya. Selain kita dapat keuntungan dari penjualan batik, kita juga dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia, tentu bagi penjual dan pembelinya. Nah, sejak kapan sih kakak merintis atau menjual usaha batik ini? Saya memulai merintis usaha itu sejak awal kuliah, sekitar pertengahan semester 1. Dulu saya tidak berjualan batik, saya pernah berjualan kaos kaki, kemudian manset tangan, kemudian ciput atau dalaman kerudung, kemudian jilbab juga. Nah, dulu juga saya sering ikut bazarnya Rohis MIPA, UNSUD. Itu awal saya merintis usaha. Banyak juga ya ternyata barang yang pernah dijual oleh Kak Merlinda. Kira-kira awalnya apa sih yang bikin kakak berani untuk memulai suatu usaha? Mulai dari berjual ciput hingga berjualan batik. Yang membuat saya berani untuk memulai usaha adalah tuntutan kebutuhan yang semakin hari semakin banyak. Kita sebagai anak kuliah diberi uang saku oleh orang tua segitu-gitu aja, sedangkan kebutuhan kita semakin tahun semakin banyak. Jadi saya berpikir bagaimana caranya untuk memutar uang agar uang itu bisa menghasilkan keuntungan untuk kita sebagai tambahan uang saku kita ketika kuliah. Itu yang buat saya berani, yang pertama. Kedua adalah restu dari orang tua, itu sangat penting. Itu juga menambah keberanian dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah tekad dari dalam diri, itu juga sangat penting dan menjadi faktor juga yang membuat kita berani untuk memulai. Nah, betul banget nih yang dibilang Kak Merlinda. Kebutuhan yang semakin banyak akan memaksa kita untuk tetap memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu caranya adalah dengan berjualan. Nah, mau sedikit bertanya nih Kak, berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi saya pernah beberapa kali mencoba untuk berjualan. Salah satunya yaitu berjualan kaos kaki dan juga berjualan kerudung. Yang jadi permasalahan adalah semangat berjualan saya sering naik dan juga sering turun. Mungkin karena memang saya anaknya kurang tekun, sehingga dalam proses berjualan ini dirasa sangat kurang maksimal. Nah, sebenarnya gimana sih Kak cara agar kita tuh tetap tekun dalam menjalankan sebuah usaha? Untuk kalian yang sudah punya passion untuk menjadi pengusaha, kalian pernah mencoba tetapi hanya sebentar, hanya karena tidak tekun
tekun kemudian berhenti, itu adalah sesuatu yang salah ketika kalian bercita-cita untuk menjadi pengusaha. Kenapa? Karena tidak ada seorang pengusaha yang tumbuh sukses dengan instan. Semuanya dimulai dari proses. Jadi, kuatkan lagi tekad di dalam dirimu. Kalau kamu niat untuk jadi pengusaha, ya kamu harus tekun. Dan dengan meniatkan diri untuk bertekad lebih tekun lagi, maka kamu akan tekun dengan sendirinya. Saya dulu pernah berjualan kaos kaki. Ketika kaos kaki mulai tidak laku, saya berjualan manset tangan. Ketika sudah tidak laku lagi, saya berjualan jilbab, gamis, terus seperti itu. Sampai saat ini saya berjualan batik dan konsisten untuk berjualan batik dengan sambilan yang lain juga. Begitu, jadi jangan berhenti untuk berproses. Nah, jadi tipsnya adalah kita tetap harus bertekad dan tetap tekun dalam menjalankan usaha kita. Ketika semangat kita mulai kendor, kita ingatkan lagi apa tujuan dan niat awal kita dalam merintis usaha tersebut. Ketika kita gagal, maka kita harus mencoba cara yang lain. Ketika kita gagal lagi, maka kita harus mencoba hal yang lain. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba ya. Nah, Kak Merlinda ini kan berjualan sambil kuliah. Apa sih Kak keuntungan berjualan sambil kuliah? Terus gimana juga cara Kakak membagi waktu antara kuliah dengan berjualan? Keuntungan jualan sambil kuliah, yang pertama ya kita jadi punya uang jajan tambahan ya, kemudian melatih kita untuk hidup lebih mandiri juga. Cara membagi waktunya gimana? Cara bagi waktunya ya saat kita kuliah kita fokus kuliah, saat kita di kosan kita jadwalin tuh kapan kita belajar, kapan kita mainan HP buat online shop gitu sih. Itu aja, dan yang terpenting adalah konsisten. Ketika kita sudah membuat jadwal ya harus dijalankan jadwal yang kita buat. Selain keuntungan yang Kakak dapat nih, pastikan ada tantangannya dalam menjalankan berjualan sambil kuliah. Nah, mau tanya nih Kak, apa sih yang jadi tantangan atau penghambat dalam menjalankan usaha Kakak selama ini? Terus gimana cara Kakak dalam menghadapi tantangan atau penghambat tersebut? Tantangan dalam menjalankan usaha ini sebenarnya ada banyak, tetapi ada 2 tantangan yang menurut saya itu menjadi tantangan besar selama saya menjalankan usaha ini. Pertama adalah keterbatasan modal. Nah, keterbatasan modal ini terjadi karena usaha yang saya rintis ini adalah modal pribadi. Otomatis semua modal dari saya pribadi. Nah, ketika modal saya habis, ya otomatis mungkin usaha saya berakhir gitu. Tapi saya mencoba komunikasi dengan teman dan saudara. Nah, akhirnya saya menemukan solusi untuk join modal. Dengan persentase keuntungan kita sepakati di awal. Karena ketika kita meminjam uang di bank misalnya, kita kan belum punya jaminannya gitu. Saya tidak mau melibatkan orang tua dalam mengadakan modal untuk usaha saya ini. Maka dari itu lebih baik saya join dengan saudara ataupun teman. Kemudian tantangan yang kedua adalah sempitnya pangsa pasar kita. Nah, sempitnya pangsa pasar kita itu terjadi karena ya kita masih kuliah juga kan. Untuk memperluas pangsa pasar agak sulit karena kita juga masih harus mengurusi akademik kita. Nah, solusi dari saya atau solusi yang pernah saya lakukan itu yang pertama adalah membuat akun Instagram, akun Facebook. Kemudian yang kedua, saya mengikuti kegiatan ekstra kampus dan kegiatan luar kampus sebanyak mungkin sehingga kita punya banyak relasi di luar sana dan memperluas pangsa pasar kita. Ngomongin masalah modal nih Kak, tentunya Kakak tahu dong tentang program mahasiswa berwirausaha atau yang biasa kita sebut dengan PMW. Nah, jadi PMW ini biasanya membantu para mahasiswa yang tidak memiliki modal dalam merintis usahanya. Nah, sebelumnya, apakah usaha Kakak pernah diikutkan program tersebut atau diikutkan program sejenisnya? Nah, apakah ada rencana Kakak untuk membangun toko sendiri atau membuat branding sendiri? Untuk 84 batik sendiri tidak pernah saya ikutkan ke PMW karena waktu itu belum berminat. Kemudian pernah sih berniat untuk mengikuti salah satu ajang yang mirip dengan PMW, tetapi teman saya tidak mau mengikutinya, jadi tidak pernah saya ikutkan ke PMW untuk 84 batik ini. Kemudian rencana buka toko itu sudah jelas sangat ada, toko offline itu sudah ada di angan-angan saya untuk membuat toko offline. Kita juga ingin kedepannya kita punya konveksi sendiri. Nah, boleh banget nih Kak, usaha batiknya diikutkan PMW tahun depan. Karena dari Himatika sendiri ada divisi baru yaitu Ekotika yang akan membantu dalam proses program berwirausaha tersebut. Nah, ngomongin masalah pandemi nih Kak, pasti bakal ada tantangan-tantangan baru yang Kakak dapat. Nah, apa sih strategi Kakak di masa pandemi seperti ini?
strategi di masa pandemi ini, kemarin kita sempat beralih juga, kita jualan masker, jualan APD, jualan kantong mayat, yaitu strategi di saat pandemi corona ini. Kemudian untuk kemarin saat menjelang lebaran ya kita fokus juga ke batik. Jadi kita ada sambilan jualan masker, jualan APD, sama jualan kantong mayat juga. Wah, sangat kreatif ya Kak Merlinda ini. Jadi penjualan saat pandemi tidak stuck, tetapi tetap mengikuti kebutuhan pasar yang ada. Selain mengikuti kebutuhan pasar yang ada dengan menjual masker, APD, dan kantung mayat, tentu sangat membantu kondisi di saat pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya nih Kak, apa sih strategi Kakak ke depannya dalam usaha Kakak? Apakah sudah terbayang ke depannya usaha Kakak akan dibawa seperti apa? Strategi usaha ke depan, kita pengen kan bikin toko offline biar ya kita bisa berjualan online ataupun offline gitu. Kemudian kita juga pengen punya konveksi sendiri biar proses jahit menjahit itu tidak perlu jauh-jauh. Proses produksi bisa kita mulai sendiri begitu. Kemudian strategi berikutnya juga kita mungkin akan memperbanyak iklan di media sosial. Iklan di media sosial itu kan butuh modal yang banyak gitu. Untuk sekarang kita masih jarang sih untuk iklan di media sosial, meskipun pernah mencoba tapi belum seintens orang-orang di luar sana gitu. Tapi itu ke depan jadi strategi kita juga, karena keuntungannya juga cukup lumayan ketika iklan itu masif dan ada di media sosial selama berhari-hari. Oke, selanjutnya kesan dan pesan nih Kak. Gimana sih kesan Kakak selama menjalankan usahanya dan apa pesan untuk mahasiswa yang ingin memulai usaha? Pesan selama menjalani usaha, kesannya asik. Terus juga menjadi pengusaha itu tantangan buat diri kita sendiri ya. Bagaimana kita mengasah kekreativitasan kita. Kita juga harus membaca dinamika pasar seperti apa. Kemudian kita harus mencari strategi-strategi agar kita tidak gulung tikar, agar kita tidak berhenti usahanya gitu. Jadi ya asik dan saya suka tantangan. Untuk kalian para mahasiswa atau orang yang masih kuliah yang pengen memulai usaha, yang pertama adalah jangan takut. Pesan saya adalah jangan pernah takut memulai, karena menjadi seorang pengusaha itu ada peluang rugi, ada peluang untung. Itu suatu hal yang mutlak. Kemudian pesan saya yang kedua adalah ingat bahwa setelah kuliah kita tidak langsung bekerja, tidak mesti, tidak pasti langsung bekerja. Yang nasibnya bagus, oke lah dia langsung kerja. Tapi yang gak bagus kan pasti kita punya masa tunggu gitu kan. Nah ketika kita sudah punya usaha dan usahanya sudah berjalan ya, kita sudah punya kegiatan. Jadi tidak jadi omongan orang ya biasanya. Itu sih yang mendorong saya untuk terus semangat berusaha. Karena bekerja pada orang lain juga suatu saat kita pasti akan berhenti. Nah setelah berhenti kita mau ngapain? Bingung kan? Tapi kalau kita punya usaha sendiri, kita selalu memiliki pekerjaan. Sekecil apapun usaha kita itu adalah milik kita sendiri, bukan milik orang lain. Dan kita bebas mengatur ingin berpenghasilan berapapun, tergantung target yang kita tetapkan dan tergantung usaha yang kita jalankan. Sharing kita udah selesai nih teman-teman. Nah dari Kak Merlinda, boleh Kak kasih closing statement buat teman-teman biar semakin semangat dalam memulai usaha? Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman yang memiliki niat untuk memulai usaha menjadi lebih niat lagi dan tekadnya menjadi lebih besar ketika mendengarkan sharing kita pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman harus ingat juga bahwa di dalam memulai bisnis itu mutlak akan ada peluang untung dan rugi. Jangan pernah takut itu dan jangan mudah menyerah. Oke? Semoga teman-teman menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat dan yang hendak memulai bisnis dilancarkan bisnisnya. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang Kak Merlinda telah rencanakan dan teman-teman telah rencanakan dapat berjalan dengan baik. Dan terima kasih kepada Kak Merlinda yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau mendengarkan podcast kali ini ya. Semoga sharing-sharing kita kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.